Nggak ada yang tidak kita sukai, kita sukai semua. Ada tekanan gitu ah? Tekanan pasti ada. Oh, pasti ada ya. Iya. Saudara, pemilihan umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dalam menentukan sikap dan juga pilihan untuk menentukan arah bangsa ke depan. Dan saudara, pemilu juga merupakan indikator tegaknya pilar demokrasi dalam sebuah bangsa. Esensi dari demokrasi adalah warga negara dan masyarakatnya bebas menentukan hak pilih dalam merubah hidup dan kehidupan. Saudara, terhitung hari ini sampai dengan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang, lebih kurang 380 hari lagi, negara kita yang kita cintai akan melaksanakan pemilihan umum yang agak sedikit berbeda, karena bersamaan juga akan dilaksanakan pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Dan tentu ini menjadi kewajiban semua pihak, seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskannya. Terkait dengan hal tersebut, saudara, saya hari ini kedatangan tamu. Saya Edo Rapriari di All News Podcast, selektif dan edukatif bersama Ketua KPU Kabupaten Waikanan, Repki Darmawan Sarjana Hukum. Terima kasih Bung Repki telah bersedia hadir di studio kami. Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau 2019, saudara, saya mengenal istilah ngopi 2019 atau 2020 ya? Dari 2017. 2017 ada ngopi, istilah ngopi, ngobrol pemilu. Nah, hari ini kita wujudkan kembali, kita ngobrol pemilu. Tapi sebelumnya saya agak sedikit tertarik dengan beliau. Saya cukup lama bersahabat. Beliau seorang tokoh jurnalis juga, saudara. Ini Bung Repki boleh cerita sedikit sebelum kita ke esensi daripada bahasan pemilu. Dari seorang jurnalis yang malang melintang dari tahun 2008 ya sampai dengan 2014, 6 tahun reporter MNC Group, kemudian Lampung TV, dan kemudian banting setir menjadi penyelenggara. Bagaimana cerita kemudian ketertarikannya dengan sehingga menjadi penyelenggara pemilu? Iya, mungkin cerita lalu itu penuh dengan banyak lika-liku. Dari kita memang sasarannya pemberitaan news, dan dari 2008 itu sudah masuk di televisi sebagai koresponden di daerah Kabupaten Waikanan. Tentu di 2012 itu sudah di MNC Group, dengan LPP. Kalau nggak salah di Waikanan dan Oku Timur ya? Iya. Dua Waikanan dan Oku Timur kita wilayahnya. Ya dari situlah mulai, karena kita banyak pemberitaan tentang news. Nah, soal kepemiluan ini tentu banyak news yang kita ambil, karena kan banyak masyarakat yang ingin tahu nih tentang kepemiluan atau demokrasi di tingkat lokal Waikanan itu sendiri. Nah, dari situlah kita sering berkomunikasi dengan KPU. Kemudian di 2014 ya kita coba. Oke. Karena kan ya mungkin ketertarikannya dari situ. Nah, itu ya, karena bergelut di dunia jurnalis, kemudian banyak meliput hal-hal yang sifatnya kepemiluan sehingga tertarik ke arah sana. Kemudian satu hal lagi yang menarik, sempat menjadi sekretaris desa. Benar. Ya, berapa lama ketua? Itu nggak lama, nggak nyampe 1 tahun. Mungkin memang kurang cocok ya, waktu di Lampung Utara di tempat orang tua itu baru pemekaran desa ya, di Bumi Raya. Nah, di situ karena saya baru pulang dari kuliah di PJ kepala desanya, itu menarik saya untuk jadi sekdes. Oke, kita coba, tapi karena memang usia masih terlalu muda, rupanya belum biasa dengan hidup di kantor aja. Memang belum cocok untuk Bang Hekdor. Jadi di 2008 ya saya mendaftar di jurnalis. Dulu pertama tuh di Lampung Channel TV. Kemudian ditugaskan di Menggala, kita di UD2. 3 bulan baru kita setelah resign dari Lampung Channel TV, mendaftar di Lampung TV dan
dapat wilayah di Waikanan gitu. Oke, Ketua, kita ke esensi nih, Iya. ke pemilu. Ini agak sedikit berbeda nih, 14 Februari 2024. Bersama Valentine Days lah, hari Iya. kasih sayang ya. Kemudian berbedanya begini, bersama dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, ada 5 surat suara. Tahapan-tahapan sudah dilaksanakan, tahap-tahap persiapan. Beberapa hari yang lalu KPU sudah melantik panitia pemungutan suara di tingkatan kampung. Kemudian sekarang mungkin dalam tahapan persiapan kesekretariatan PPS ya. Kemudian tahapan apa lagi Ketua setelah pelantikan PPS untuk KPU Kabupaten Waikanan? Iya, ini saat ini memang masih dalam perekrutan untuk sekretariat pemungutan suara, panitia pemungutan suara. Kemudian sekarang juga dibuka untuk petugas pemungutan data pemilih nanti di Februari untuk coklit ya. Di kampung-kampung ada 1662 TPS yang akan kita kita coklit nanti. Jadi ada 1662 pantarlih juga yang kita ingin rekrut gitu lah. Artinya di dalam satu TPS itu ada satu pantarlih. Kalau dulu ada PPDP ya namanya Ketua ya? Ya, kalau PPDP ini dia di pilkada. Bahasa pemilu ini kan kadang-kadang berbeda untuk pemilu dan pemilihan. Iya. Nah, kalau di pemilu ini pantarlih. Pantarlih. Petugas pemungutan data pemilih. Kemudian Ketua, tahapan sudah dilaksanakan. Ini kan masih tahapan persiapan. Kemudian kemarin kita mendengar ada verifikasi partai politik. Ini kalau nggak salah ada 18 parpol ya peserta pemilu kita di luar partai lokal. Iya. Ya. Kemudian untuk verifikasi DPD sendiri Ketua, kapan dilaksanakan? Nah, saat ini memang sedang pelaksanaan juga karena memang semua ini bergerak ya dengan luar. Saat ini dalam tahapan verifikasi administrasi. Untuk dukungan calon perseorangan. Ya, kemudian nanti di bulan Februari, 6 Februari itu akan dilaksanakan verifikasi faktualnya. Sampai 26 Februari itu ada beberapa proses hingga di bulan Mei jika dia lulus atau memenuhi syarat maka dia bisa mendaftar sebagai DPD. Ini sekarang ini masih verifikasi terkait dengan dukungan mereka. Oke, verifikasi dukungan berupa kartu tanda penduduk ya Ketua ya? Ya, mengumpulkan F1 namanya, kemudian ada juga di situ mereka kartu tanda kependudukan dan lampiran nama-nama ini pendukung. Untuk kuota sendiri Ketua DPD kita untuk Provinsi Lampung masih 4? Masih 4 ya untuk di DPD RI. Ketua, beberapa hal memang menjadi perhatian oleh masyarakat luas. Sama halnya dengan pada saat saya berbincang-bincang dengan Ketua KPU Provinsi Bung Arwan Bustami ini tentang DPT, daftar pemilih tetap. Ada polemik, kemudian ada yang meninggal beberapa tahun yang lalu, kemudian muncul lagi, kemudian potensi-potensi seperti itu, upaya-upaya apa, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh KPU karena sehingga nanti pada saatnya betul-betul tereliminir hal-hal yang menjadi polemik selama ini. Iya, ini memang jadi potensi masalah yang selalu berkelanjutan. Orang mati hidup lagi, di masyarakat itu kan berbicara soal itu. Memang ya seperti Bang Erwan yang kemarin sampaikan, ya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu tidak bisa menghapus tanpa ada laporan dari ahli waris. Nah, kemarin kita coba berkomunikasi lah. Ada ketua Dukcapilnya provinsi dan seluruh komisioner di kabupaten. Kita mendorong ada upaya dalam coklit ini bagaimana nanti ada data-data yang meninggal itu bisa legal untuk kita serahkan kepada Dukcapil. Tapi memang masih mencoba aturan-aturannya apa bisa atau tidak. Karena kan memang saklek ketentuan di catatan pendudukan itu kan ya kalau tidak ada yang menggaransi artinya pihak keluarga yang meninggal ini tidak melaporkan tidak bisa. Nah, coba kita bagaimana nanti ada formulir-formulir khusus mungkin yang bisa dibawa patarlih, kemudian nanti itu bisa disahkan oleh kepala kampung dan bisa juga jadi catatan
di Dukcapil untuk bisa menghapus data pemilih yang meninggal gitu. Bung, kalau melihat potensi pemilih pemula, kalau Provinsi Lampung, Bung Arwan pernah mengatakan bahwa 300.000 lebih potensi pemilih pemula kita. Uh, Kalau Kabupaten Waikana potensi pemilih pemula kita kisaran di angka berapa? Ya ada kemarin 23 ribuan ya kalau nggak salah itu. Kemarin kan sudah masuk dari DP4 Kemendagri ya. Itu sudah masuk ke data kita kemarin. Jadi sekarang itu ada 348.678 jumlah DPT. Nah, kemungkinan setelah coklit nanti ada perubahan karena memang ada yang sudah meninggal mungkin terhapus karena memang ya banyak nanti elemen-elemen mungkin yang sudah tidak ada lagi di sini. Nah itulah guna untuk dicoklit nanti mencocokkan penelitian dari Pantarli. Ketua, pleno penetapan TPS sudah ditentukan, kita ada 1662 TPS. Mekanisme apa yang dipakai oleh KPU dalam menentukan titik-titik TPS? Apakah jumlah mata pilih atau letak geografis, Ketua? Ya kalau untuk titik TPS nanti kan belum kita lakukan karena setelah coklit kemudian ada PPS nanti itu yang akan menentukan di mana letak titik TPS yang harusnya dekat dengan masyarakat, tidak sulit untuk didatangi. Tetapi kemarin soal pemetaan TPS kita memang karena belum ada PPS dan belum ada PPK, kita mencoba untuk mensortir agar masyarakat itu dalam satu kakak tidak terpisah. Ya ini bakal jadi ribut nanti seolah-olah memisahkan keluarga gitu. Istri kemana, suami kemana. Tapi memang kita sudah errornya begitu. Jadi tidak memisahkan RT RW untuk menyatukan dalam satu TPS, kemudian tidak memisahkan dalam satu KK. Itu sudah susun, makanya ada 1662 TPS. Ya, ini mungkin itu bagian dari strategi ya dari KPU agar tingkat partisipasi pemilih kita juga semakin meningkat ya. Iya. Kita di Provinsi Lampung kalau nggak salah di angka 7, sekian persen ya, Iya. 74 kalau nggak salah. Sementara target nasional kita ada di angka 77%. Nah ini kalau target Waikana sendiri berapa, Ketua? Tingkat partisipasi pemilih kita? Ya kalau kita targetnya 80%, tapi kan namanya target. Dengan upaya yang semaksimal mungkin kita insya Allah bisa kita capai lah nanti. Oke, kembali ke TPS, artinya nanti pada saatnya nanti memang ditentukan oleh masing-masing PPS menentukan titik-titik dari TPS. Kita menyesuaikan dengan pertama kondisi geografis ya. Kemudian yang kedua ada angka maksimal, Ketua, dalam satu TPS, angka maksimal pemilih. Untuk pemilu ini 300 maksimal per TPS, 300 pemilih. Jadi memang disusun kemarin itu sampai 280 itu maksimal kita susun karena kita mempersiapkan juga mungkin nanti ada yang belum masuk di DPT, nanti bisa menambahkan sehingga nanti setelah coklit ini tidak ada kelebihan dari 300 itu per TPS. Kemudian juga saat ini beda dengan pemilu-pemilu yang lalu. Kita sudah mempersiapkan TPS khusus namanya. TPS khusus ini untuk mengakomodir orang-orang yang pada saat hari H ini memang berada di bukan wilayah tempat dia harus memilih gitu. Dia bukan di KTP, misalnya musafir. Orang-orang yang ya sedang mondok di lapas gitu kan. Ini kan memang sebenarnya alamat mereka ini bukan di Negeri Baru ya. Tetapi kan pada saat mereka dihukum ini ada di Negeri Baru, sehingga nanti kita menyiapkan mereka ini agar surat suaranya ini terpenuhi dan mereka tuh hak mereka tuh bisa terpenuhi. Tinggal nanti mensortir dari mana mereka, misalnya kalau dari Waikanan dapilnya sama ya bisa memilih semua gitu. Kalau misalnya dari luar provinsi dia hanya bisa memilih presiden atau dalam satu provinsi bisa memilih presiden dan DPD gitu. Kemudian juga ada kita sudah berkoordinasi dengan pihak lapas, kemudian juga ada di perusahaan-perusahaan seperti PSNI lah. PSNI itu yang kita tahu itu ada 3 divisi itu kan mes masyarakat yang pada saat hari H kemungkinan mereka ada di situ gitu. Tidak
alamat mereka yang sebenarnya, sehingga nanti itu bisa terakomodir lah. Kita tidak bingung lagi surat suaranya kalau harus di TPS yang apa misalnya satu TPS ini kurang harus mencari surat suara di TPS yang lain, itu kan agak susah. Tapi kalau kita dari awal sudah mempersiapkan ini, kemungkinan tidak kekurangan surat suara. Untuk Kabupaten Waikanan sendiri Ketua, dari TPS khusus, potensi TPS khususnya di Kabupaten Waikanan ada berapa Ketua? Kalau hitungan untuk TPS khusus ini kan maksimal 200 lah yang bisa kita datanya 200 itu bisa kita buatkan TPS khusus. Jadi kita memang sudah mempersiapkan 5 TPS khusus tuh Kabupaten Waikanan. Di luar 1662 Iya, tadi, iya. jadi ada kemungkinan bisa bertambah TPS Bisa kita. bertambah. Oke, Ketua, ini agak menarik ya, karena ketidaktahuan masyarakat. Apakah formulasi kemudian sistem pemilihan masih sama dengan pemilu tahun sebelumnya? Artinya pada saat tidak terdaftar dalam DPT, apakah masyarakat juga bisa datang membawa KTP? Bisakah dia menggunakan hak pilihnya? Masih ya. aturan lama. Jadi ketika tidak ada di DPT dia bisa memilih pada hari H itu pukul 12 sampai pukul 13 dengan menggunakan KTP. Tetapi kan saya rasa ini waktunya masih panjang. Masih panjang untuk pemungutan data pemilih. Silakan masyarakat sudah bisa mengakses, bisa mengetahui nih sudah ada di DPT atau belum nama saya. Silakan nanti kliknya sangat mudah, klik aja di cek dptonline.kpu.go.id. Kemudian nanti kita klik, nanti akan ada tampilan bisa mengisi nama, kemudian nick. Nanti akan ketahuan kita sudah terdaftar atau belum. Maka kalau sudah terdaftar, maka nanti ada Anda terdaftar di TPS berapa. Kalau tidak belum terdaftar, maka di situ ada nanti laporkan gitu. Jadi masyarakat bisa melaporkan sehingga nanti akan ditindaklanjuti oleh kami di tingkat kabupaten maupun provinsi dan RI gitu. Bisa dimasukkan di DPT. Bisa langsung di DPT. Artinya ada sistem digitalisasi yang mempermudah masyarakat untuk menjangkau informasi-informasi terkait kepemiluan. Ini menarik Ketua. Saya mengikuti dari awal rekrutmen penyelenggara, dari mulai PPK kemudian PPS. Antusiasme kalangan muda khususnya sangat luar biasa tahun ini. Ini apakah memang antusiasme pemuda kita dalam mengikuti penyelenggaraan, menjadi penyelenggaran ini menjadi sebuah keinginan untuk mengabdi, atau memang hanya ingin mencari pengalaman? Ini sangat luar biasa. Ini tanggapannya seperti apa Ketua? Antusiasme luar biasa nih PPS. Saya melihat ada yang sampai 30 per satu kampung yang mendaftar, kemudian malah ada yang sampai 60. Ini tanggapan Ketua KPU sendiri seperti apa nih? Ya, kita menganggap ini sebuah keberhasilan ya. Ya, bukan hanya keberhasilan KPU, tetapi memang tidak semua kabupaten juga yang antusiasnya segitu tinggi. Bayangkan saja misalnya PPK kemarin untuk kebutuhan 75 ada 759 orang yang mendaftar mengakses dengan Siakba. Kemudian untuk PPS yang kita butuhkan 681, ini ada 3.018 orang. Wow, luar biasa. Ini kan antusias luar biasa. Iya. Luar biasa. Kita menganggap ini positif lah, menilainya bahwa memang sistem sudah mulai terbuka dan mudah diakses. Dan yang terutama memang pendaftar itu tidak harus lagi ke kantor KPU, tetapi bisa dari rumah untuk mendaftar melalui aplikasi Siakba, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Ini luar biasa. Kemudian mungkin ya mereka menganggap kita coba bertanya-tanya juga sama pendaftar itu, karena ada Siakba ini mereka merasa ya lebih baik gitu untuk pelaksanaan. Kemudian mungkin trust-nya terhadap KPU sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu. Iya, artinya keterbukaan informasi publik juga sudah berjalan dengan baik, kemudian dimudahkan dengan adanya aplikasi Siakba. Ini kalau kita bicara kepemiluan, banyak hal sebetulnya Ketua yang ingin disampaikan. Saya juga mendengar ada opsi-opsi kemarin yang sudah disampaikan kepada KPU RI. Ini bocoran Ketua. Ini ada 3 opsi dapil nih yang sudah disampaikan ke KPU RI.
Hari ini sudah ditentukan dapil kita ketua? Belum. Belum. Jadi kita sudah prosedur itu kita serahkan ya 3 opsi. Mungkin sudah kita share juga di medsos supaya masyarakat tahu. Kemudian ada uji publik. Uji publik, sebelum uji publik juga kita sudah membuka tanggapan masyarakat terkait dapil ini. Ya banyak masukan-masukan, tetapi memang seperti Bang Erwan kemarin bilang, azas kesinambungan itu mungkin lebih banyak diminati karena apalagi orang-orang politiknya mau berubah. Tapi di masyarakat juga begitu. Ada sih opsi-opsi yang tetapi setelah kita hitung memang masih banyak yang menginginkan opsi yang lama gitu. Tetap opsi 1. Opsi 1 ya, dengan 5 dapil. Hanya perbedaan kalau kemarin dapil 1 belum ada umpus lomo, ini ada umpus lomo. Tapi semua kewenangan ada di KPU RI. Iya. Oke. Kemudian dari 3 opsi dapil yang ditawarkan kepada KPU, bukan ditawarkan, diserahkan sepenuhnya kepada KPU RI, kemudian nanti ditetapkan dapil apa yang akan ini dari oke lah kalau opsi pertama memang opsi yang lama ya. Kemudian yang 2 opsi ini atas pertimbangan masyarakat atau letak geografis. Kita coba menggunakan asas penetapan dapil ya, salah satu geografis, kemudian budaya, pendekatan, kemudian jumlah suara, jangan sampai ada ketimpangan. Itu yang kita hitung kemarin. Memang ada, saya lupa persisnya itu 2 opsi. Ada yang 6 dapil, salah satunya dapil 1 ini pecah. Dapil 1 ini hanya berlambang Umpus Mungu, kemudian Negeri Agung pindah bergabung dengan Pakuan Ratu, Negara Batin dan Negeri Besar. Jadi ada 6 dapil itu. Opsi salah satu opsinya. Ketua, ini tingkat partisipasi pemilih. Kita bicara tentang itu dari 77%. Sementara di Pilpres saya membaca di salah satu media ini di angka 80%, luar biasa. Ini ketimpangannya sangat luar biasa. Sementara di pilkada kemarin itu juga menurun dari Pilpres kemarin. Upaya-upaya kita dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih ini, bahwa pemilu ini penting bagi kita semua, bukan hanya orang-orang yang berkepentingan dalam politik, tapi seluruh masyarakat dalam menentukan arah bangsa ke depan. Kita berharap tentu pemilu ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa dan mampu untuk mewujudkan keinginan masyarakat itu berubah untuk lebih baik. Ini langkah apa nih Ketua? Untuk kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa pemilu itu penting, sehingga angka golput bisa kita turunkan, partisipasi pemilih bisa kita tingkatkan. Iya, banyak model yang kita coba lakukan untuk sosialisasi ini terhadap. Kemudian memang kita sadar betul bahwa untuk peningkatan partisipasi ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita coba terus bekerja sama, sudah mengkomunikasikan dengan berbagai pihak ya, organisasi kepemudaan, gitu. Kemudian pemerintah daerah tentunya pasti, karena di 2019 itu kita lihat peran pemerintah dan pemerintah daerah ini cukup luar biasa, dari Polri, TNI, kemudian pemerintah daerah juga ikut melaksanakan pendidikan demokrasi lah, pendidikan politik kepada masyarakat. Dan ini harus terus dikembangkan supaya semua elemen-elemen ini bisa ikut serta mensosialisasi pentingnya demokrasi ini. Ya, kita coba seluruh elemen itu coba kita ajak bekerja sama untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi. Malah salah satunya juga misalnya organisasi disabilitas, kemarin coba kita komunikasi, PGRI. Pokoknya yang mana bisa kita hubungin. Ayolah kita bantu sama-sama untuk sukseskan pemilu gitu. Oke, Ketua, untuk pemilihan ke depan 14 Februari kita masih prokes atau new normal? New normal. Oke, Ketua, jadi sebelum kita closing ini, kalau disuruh memilih ini, jurnalis atau penyelenggara?
Pilihan sulit. Dua-duanya Pilihan itu sulit, saya suka. mencintai pekerjaan ya. Iya. Apapun Saya itu. sama dengan Bung Arwan kemarin, Bung Arwan Bustami. Saya tidak akan menguliti tentang sukanya, tapi saya menguliti tentang dukanya. Apa dukanya menjadi penyelenggara? Kita tetap saya dari awal di KPU itu ya kita mencintai aja semua proses itu kita jalanin, pembelajarannya banyak gitu, tidak ada yang tidak kita sukai semua. Ada tekanan ketua? Tekanan pasti ada. Pasti ada ya. Iya, tapi memang harus pintar-pintar memanage ya, komunikasi itu penting dan menjelaskan regulasi yang kita pakai gitu kan. Ketua, kalau kita melihat antusiasme daripada kalangan muda kita, mulai dari rekrutmen PPK, kemudian rekrutmen PPS, saya meyakini nih, pada saat nanti ada rekrutmen KPUD, ini pasti akan membludak nih. Ini meningkatkan aura kalangan muda kita untuk berkembang, untuk maju dan kemudian mengembangkan potensi yang ada daripada dirinya. Apa nih yang bisa diberikan Ketua KPUD ini kepada kalangan muda kita? Beliau ini masih muda, saudara. Dia lahir di 3 Juni 83. Jadi sudah menjadi Ketua KPU Kabupaten Waikanan dan kemudian udah 2 periode ya Ketua ya? Sudah 2 periode. Ini motivasi apa nih yang bisa diberikan kepada kalangan muda kita? Iya, saya tuh senang ya antusias mudanya bahwa memang ada perubahan. Jadi buat kawan-kawan pemuda-pemuda ini jangan harus tetap semangat ya, tetap semangat. Kemudian ketika sudah menjadi penyelenggara atau apapun itu, ya harus totalitas, kemudian membangun komitmen dan jangan ragu, harus optimis bahwa kita baik, kita sudah pantas itu maka yakinlah apa yang kita lakukan. Ketika kita lakukan yang terbaik, maka ada hasil yang terbaik. Okay. Gini tuh. Terakhir Ketua, Ya. masih mau lanjut jadi penyelenggara di tingkatan selanjutnya? Ya insya Allah kita terus ngalir aja. Terima kasih Ketua atas kehadirannya di studio kami. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Ketua KPU Kabupaten Waikanan, Repky Darmawan, Sarjana Hukum. Terima kasih, saya Edward Apriyadi, All News Podcast, selektif dan edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.